masalahnya bukan lagi di masalah pengobatan, tapi masalahnya lebih kepada masalah perawatan. Nah, ini yang harus dipahami gitu. Banyak masyarakat kita tidak paham bahwa sebetulnya masalah-masalah yang sudah tidak bisa ditangani oleh pengobatan itu masalahnya jadi masalah perawatan, dan memang kalau dia datang ke profesional kesehatan, dia bisa lihat mau dalam bentuk pengobatan atau mau dalam bentuk perawatan. Jadi untuk kasus-kasus seperti ini, kalau dia tidak datang ke perawatan, mungkin bingung gitu ya, bingung mesti harus gimana. Oke, selamat siang semuanya. Wah, kembali lagi kita di Aswida pada hari ini ya. Mungkin sesi ini agak beda sedikit dengan sesi-sesi sebelumnya, karena di sini kita akan bahas tentang cancer ya. Jadi mungkin cancer juga sangat mengiris hati ya, mengiris hati bagi keluarga yang terkena dengan cancer. Nah, jadi pastinya hari ini kita akan bahas tentang rhabdomyosarkom. Jadi agak lebih susah disebutin karena dia adalah kansernya itu tumbuh di jaringan ikat. Ya, ini akan dibahas oleh Bu Wida. Baik, pada Bu Wida dipersilakan, Bu. Oke, thank you Mas Devi. Bapak Ibu semuanya, apa kabar? Alhamdulillah ya, kita ketemu lagi di Aswida. Ini nih ceritanya, ada sahabat aku, baru pulang dari salah satu rumah sakit gitu ya. Terus kemudian kebetulan anaknya gitu. Jadi memang kasusnya kasus paliatif. Jadi kita diskusi banyak panjang lebar bagaimana caranya mempersiapkan anak ya. Mempersiapkan anak dalam menghadapi fase-fase terakhirnya. Cerita jadi sedih ya Mas Devi ya. Tapi memang kasusnya memang apa ya, kalau pediatrik itu kadang-kadang kita suka larut ya di dalamnya. Jadi ceritanya nih usianya 6 tahun ya. Usia 6 tahun. Terus kemudian memang dengan rhabdomyosarkom, di kebetulan teman SMA aku. Selama ini memang sudah hanya diberikan bioplasenton aja dengan kasa kering, terus kemudian diplester dengan mikropor. Tahu dong ya mikropor ya. Sebenarnya kalau dilihat dari model konsepnya, dia sudah menggunakan gel, sudah menggunakan alat yang tepat ya. Tapi masih punya keluhan. Keluhannya tuh berdarah setiap ganti balutan. Kalau cairannya rembes ke baju, suka gatel kalau nggak diganti. Terus udah gitu pada saat ganti balutan, temanku tuh suka takut gitu ya. Dan butuh waktu yang lama gitu panjang. Anaknya mesti diguyur sampai basah gitu. Terus kalau ketarik itu nyeri gitu. Apalagi kalau tergores terus berdarah. Mungkin juga kan psikologis anak ya. Anaknya juga jadi stres, tegang gitu kan, usia 6 tahun kan, mamaku kenapa, aku kok jadi begini, aku nggak bisa main sama teman-temanku dan lain sebagainya. Jadi gara-gara nonton Aswida Mas Devi, jadi memang sangat luar biasa ya. Saya terhubung dengan banyak sahabat saya yang sudah lama gitu ya, nggak pernah ketemu gitu. Kenapa? Ya udah lama nggak berkomunikasi, akhirnya berkomunikasi memang Iya, betul. Pastinya memang kasus-kasus di wound ostomy continent ini hampir semua orang mungkin ada problemnya gitu ya. Jadi ya luka bakar lah, ya hal simpel luka bakar lah ya. Jadi hampir semua orang pasti mengalami masalah wound ostomy continence gitu. Iya, karena kan memang masalahnya bukan lagi di masalah pengobatan, tapi masalahnya lebih kepada masalah perawatan. Nah, ini yang harus dipahami gitu. Banyak masyarakat kita tidak paham bahwa sebetulnya masalah-masalah yang sudah tidak bisa ditangani oleh pengobatan itu masalahnya jadi masalah perawatan, dan memang kalau dia datang ke profesional kesehatan, dia bisa lihat mau dalam bentuk pengobatan atau mau dalam bentuk perawatan. Jadi untuk kasus-kasus seperti ini, kalau dia tidak datang ke perawatan, mungkin bingung gitu ya, bingung mesti harus gimana. Jadi balik lagi Mas Devi, walaupun dia pediatrik, kita harus memperlakukan dia bukan sebagai manusia kecil ya, bukan sebagai manusia kecil. Dia tetap harus dihormati hak asasi manusianya. Jadi kalau kita lihat ya, kansernya kan dek gitu ya.
Ya. Coba usia 6 tahun gini ya, dia harus menghadapi satu kondisi yang modelnya seperti ini gitu ya. Memang kebetulan memang rhabdomyosarkom di abdomen memang ya. Ya. Jadi mudah sekali berdarah, terus rasanya nggak nyaman, pasiennya juga jadi kaheksia ya. Kaheksia itu salah satu kondisi di mana anak tidak atau kondisi di mana anak sudah tidak bisa makan atau absorb makanan dengan baik lagi ya. Jadi kondisi malnutrisi pada kanker itu dikenal dengan nama kaheksia. Jadi kondisinya memang sudah dipaliatifkan oleh dokter paliatif. Kalau sudah dipaliatifkan seperti ini, kita sudah mulai nih Mas Devi, kan kita sudah punya timnya ya, tim paliatif di WooCare Center. Ini juga dilatih oleh seorang profesional ya, dengan Mbak Ana ya. Beliau juga lulusan dari Melbourne. Jadi Melbourne University yang memang dia mendalami banget tentang paliatif. Dan mudah-mudahan ini bisa membantu sahabat kita ini. Oke, saya concern di perawatan lukanya ya Mas Devi ya. Oke. Jadi kalau misalnya kayak begini, kan tadi ada keluhan nyeri, mudah berdarah, pasiennya stres, tegang. Bagaimana dia menghadapi quality of life-nya dengan optimal kalau kondisinya seperti itu? Padahal dia sudah menghadapi sisa-sisa terakhir gitu. Jadi kalau yang kayak begini tuh kita mesti harus bisa menyadari bahwa banyak hal yang mesti harus kita lihat, apa sih sebenarnya tujuan kita dalam melakukan perawatan. Berarti kalau lihat kondisi seperti ini, kebutuhannya dia yang paling urgent adalah bagaimana merawat luka dengan baik, sehingga tidak menyebabkan dia kesakitan, tidak menyebabkan dia perdarahan, tidak menyebabkan dia bau, dan yang jelas kualitas hidupnya juga meningkat. Kadang-kadang nih kalau mau ketemu sama orang lain, dia menutup diri loh. Anak umur usia 6 tahun, kalau dia lihat bajunya dia basah, kotor, dia nggak mau loh. Dia bilang, ini anak nggak mau kalau misalnya bajunya basah apa segala macam ditemui orang. Coba, miris ya. Sebagai ibu apa coba tanggapannya? Kan sangat sedih sekali gitu. Terus udah gitu nggak mandi-mandi lagi pasiennya. Nggak mandi-mandi karena ada luka. Padahal sebetulnya pasiennya boleh mandi loh. Balutannya dibasahin aja. Jadi bisa kena air mandi gitu ya. Pakai sabun boleh nggak? Ya boleh lah. Kalau nggak pakai sabun dia wangi. Dakinya Mas Devi sedih gitu ya. Dakinya tuh banyak gitu kan, sedih gitu ya. Oke. Terus kemudian kalau balutannya basah nanti kita buka pelan-pelan. Habis itu kita boleh guyur dengan normalsalin ya, tapi nggak usah sampai ngotot neken-nekennya. Oke, ini cuci ya. Tahapan pertama yang kita lakukan adalah 3M. M yang pertama adalah mencuci luka. Jadi simpel aja kita ajarin ke keluarga. Oke. Terus yang M yang kedua adalah kita pilih nih. Kita pilih bagaimana topical terapi yang pada saat nanti pas dibuka itu tidak menyebabkan perdarahan. Lagi-lagi kita punya ya, alhamdulillah WooCare Center itu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita punya metcovazin ya yang bisa membantu pasien-pasien dengan semua model luka gitu ya, alhamdulillah bisa menolong. Terus kemudian kita juga ambil beberapa potongan alginat ya, potongan alginat. Alginat banyak banget macamnya, salah satu yang kita pakai adalah algel, oke. Terus kemudian kita udah siapkan semua tuh. Ini Mas Devi lihat ini dioleskan semua di kasa ya. Metcovazinnya dioleskan di kasa. Jadi metcovazinnya kalau bahasa kita tuh implemented ya Bu ya. Jadi dioleskan di semua jaring-jaring kasanya gitu ya. Iya. Supaya kalau kita oleskan di sini kan pasiennya nggak nyaman, ya nggak? Terus udah gitu nggak nempel. Jadi kan lebih ribet gitu buat pasiennya. Oke. Terus selanjutnya saya pakai skin barrier ini Mas Devi karena kulit di sekitarnya cukup fragile ya, apa sih mudah robek ya kalau mau ditaruh mikrofon. Jadi kita kasih skin barrier. Skin barrier juga banyak macamnya. Ada yang spray, ada yang bentuknya seperti kapas swab alkohol gini ya, bentuknya swab. Oke. Habis dioleskan skin barrier, baru deh kita tutup bagian-bagian yang mudah berdarah dengan kalsium alginat. Ya, dengan kalsium alginat. Oke? Oke. Terus kemudian kasa yang tadi sudah dioleskan dengan salep ya, dengan metcovazin, itu kita tempelkan di sana. Kelihatan Mas Devi ya? Modelnya gampang? Caranya gampang? Gampang ya? Ya, jadi setelah ditempelkan. Jadi yang pertama tadi cuci dulu ya Bu ya. Jadi habis dicuci, habis itu metcovazinnya dioleskan di kasa ya. Namanya kalau alginate ya Bapak Ibu boleh berikan di area-area yang resiko berdarah gitu ya Bu ya.
Oke, selanjutnya itu Ya, pasti betul. langsung ditempel Bu ya? Ditempel ke Ya, jadi habis itu ditempel magnet. bagus gitu ya. Iya, oke. Terus kemudian tutup dengan ini apa namanya? Pet. Ya dengan pet ya. Petnya jangan lupa tepi-tepinya ditutup pakai mikropor supaya nggak serabutan kemana-mana. Oke, ditempel pakai pet seperti ini. Oke, jadi nyaman pasiennya ya. Jadi nyaman pasiennya. Oke, nih caranya ya. Kita tutup. Tadi kan skin barriernya udah diolesin ya di tempat yang seperti ini, jadi bagus. Oke. Jadi kapan mau ganti balutannya? Nanti tunggu 3-5 hari, tergantung dari cairan yang keluar. Tapi dengan begini, kan tidak menyebabkan anak atau keluarga menjadi cemas. Nah, kasusnya memang makin lama makin banyak, jadi mudah-mudahan model seperti ini bantu ya, perawat-perawat di Indonesia bisa bantu pasien-pasiennya sambil nonton YouTube ini, sehingga banyak orang-orang yang tertolong. Mudah-mudahan ini bisa jadi pelajaran yang berharga nih buat kita. Jadi pastikan si anak harus merasa nyaman, harus merasa tenang gitu ya. Jadi hubungan-hubungan yang tadi itu harus tercipta. Jangan sampai kita petugas kesehatan ketakutan, orang tua ketakutan, dan lain sebagainya. Kalau semua sudah bisa terkondisikan dengan bagus seperti itu, pasien bisa menggunakan baju yang lumayan bagus gitu ya, tenang, bisa dipeluk, bisa dipangku, dan lain sebagainya. Sebetulnya kualitas hidup seperti itu yang dibutuhkan. Anak usia atau anak lah ya, anak itu masih butuh kasih sayang, pelukan, dan lain sebagainya. Tapi kalau ada luka yang bisa menyebabkan perdarahan, hampir semua orang tua akan merasa takut gitu ya, akan merasa takut dengan kondisi tadi. Itu Mas Devi. Oke, nah pastinya dengan kasus paliatif ini juga sangat penting ya, sangat penting dukungan dari keluarga, terutama orang tua di sini, yang nggak merasa juga akan bilang, wah merasa jijik juga, gitu ya. Kalau orang tua yang udah merasa jijik pada anaknya dengan kasus seperti ini, malah pemburukan yang sangat luar biasa pada anaknya ya. Jadi pasti akan lebih cepat membuat anaknya ini untuk drop gitu ya dari sisi mentalnya. Nah, pastinya kalau Bapak Ibu udah dilihat luka cancer seperti ini, Bapak Ibu siapkan yang paling utama siapkan metcovazin tadi ya. Selanjutnya siapkan tadi alginate karena resiko pendarahan pada pasien cancer. Selanjutnya Bapak Ibu kalau memang nggak ada foam karena memang ini udah pasien paliatif, Bapak Ibu boleh gunakan kasa ya. Kasa masih boleh digunakan tapi sebagai secondary dressing-nya. Yang paling penting metcovazinnya dioleskan di semua area kasa ya. Jadi supaya kasa nggak langsung nempel ke luka kansernya. Dan yang terakhir padding yang tepat ya, karena padding kalau Bapak Ibu wah kan cairannya banyak nih, ya udah boleh diajarkan juga kepada keluarganya yang diganti hanya paddingnya aja gitu ya. Jadi itu juga bisa membantu orang tua supaya tetap bisa memeluk anaknya, supaya anaknya menggunakan baju yang bagus supaya kualitas hidupnya meningkat. Thank you Bu Ida atas sama-sama diskusi hari ini tentang rhabdomyosarcoma. Agak lebih susah lidahnya ya. Iya, nggak apa-apa. Oke, thank you Bu Ida. Sampai ketemu di next Aswida. Bye-bye semuanya. Thank you Bapak Ibu. Dance like there's no tomorrow.